1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 7, close the door. Balik. Ya, balik lagi kita dalam acara ngablu, ngoceh lah istilahnya. Ini video nggak jelas, dadakan juga, nggak tahu apa yang mau dibahas. Bersama kita bintang tamunya saat ini, atas nama siapa Anda? Anda perkenalkan diri. Saya dengan Alex Tadela. Apa tuh Stadila? Berhubung saya tinggal di Depok, dekat stasiun Depok Lama. Jadi disingkat jadi Stadela. Dan nama saya Alex Tadela. Alex itu apa? Anak jelek? Apa angkatan tembelek? Apa? Coba bisa diceritain. Ya bisa dibilang anak jelek, bisa anak-anak dekat kelek juga bisa. Gitu ya. Terus macam-macam sih sebenarnya kalau kita bikin singkatan gitu kan. Ini kan kita sebenarnya video spontan nih. Kita Iya. juga nggak tahu mau dibahas apaan. Kita cuma ngikutin yang lagi hits nih, podcast yang ada di YouTube. Iya, Kita kan sebenarnya pengen banget gitu viral ya kan, kayak di channelnya di Corbuzier atau mungkin di channel-channel podcast lain kayak Gofar Hilman dan lain-lain. Ya, kita kan istilahnya nih kita orang bego nih, bos. Kita juga nggak tahu bikin video nih mau ngapain. Kita bukan orang terkenal juga, kan bukan orang yang disegani juga di masyarakat. Aduh, coba enaknya kita bahas apa ya bos kira-kira kalau menurut ente? Tadi kan Anda bilang kalau ingin viral, mimpi kalau saya bilang sih. Drama mimpi. Tapi nggak ada salahnya kan, semua berawal dari mimpi. Nah, gitu kan. Gue dengar lu punya mobil banyak katanya di rumah. Ada mobil apa aja? Ada sih, cuma saat ini saya taruh di terminal semua sih. Saya tidak Taruh muat di terminal? rumah. Soalnya kalau di rumah nanti nggak muat gitu. Mobil orang kali lu akuin. Lu jangan tukang parkir terminal ya. Wah, Anda tahu aja gitu. Kalau saya sih sekarang mau ngobrol atau mengajak Anda untuk membahas tentang cara menjadi kaya. Hah? Jadi kaya? Iya. Laguan lu, gaji cuma UMR lu jadi orang kaya. Nah itu suatu pertanyaan tuh, gimana kita dengan gaji UMR bisa jadi kaya? Caranya gimana? Anda mengundang saya sangat tepat sekali. Menjadikan saya sebagai narasumber untuk mengetahui Bapak, cara menjadi kaya. Bapak jangan terlalu kaku Pak. Ngobrol biasa aja Pak. Kayaknya kayak ngobrol apa ya? Kayak ngobrol abang sama adek lah, kalau enggak anak sama bapak gitu. Jadi jangan terlalu kaku. Kita berteman udah bertahun-tahun, jangan mentang-mentang bapak depan kamera. Jadi terlalu terlalu baku bahasa bapak. Soalnya jujur saya baru pertama kali ini berbincang-bincang gitu ya. Biasalah beda level lah gitu. Jadi saya harus kaku dong ngerjain. Enggak, biasa aja. Ini kan channelnya channel PA Pak. Jadi channel maksudnya ya nggak ada value-nya sebenarnya. Nggak ada hikmah yang diambil dari video ini. Jadi bapak biasa aja, jangan terlalu terkekang beban hidup bapak kayak ditagih utang 30M gitu. Nggak usah bapak, pokoknya biasa aja, pokoknya ngobrol, jangan terlalu kaku. Ini juga video kan biasa aja. Bapak nggak perlu yang namanya saya gue lu aja kayak gitu, biasa aja. Iya, Bapak juga ngomong tuh seharusnya ya udah mengalir gitu aja keadaannya gitu Pak. Jadi kan bapak juga kan tadinya sorry Kim Jong Un. Jujur gini, jujur saya tuh kaku, saya tegang nanti
takut apa yang saya utarakan nanti dicontek oleh Anda gitu. Nanti jadi Anda jadi kaya kan kalau Anda melihat saya kan ya saya udah terlihat orang terlanjur kaya kan, kayak Kim Jong Un kan. Itu udah tidak bisa dibantah lagi. Ketahuan Pak kalau orang kaya tuh gumpal badannya, kebanyakan makan, lemak mulu, kolesterol. Nah, Anda beruntung tuh mengundang saya. Kenapa? Belum apa-apa aja channel ini udah ada endorse. Ini kan? Wah, benar. Endorse gelas plastik. Cuman nggak ada mereknya ini. Ini gelas plastik aja. Belinya di pasar kalau nggak salah. Wah, ada cimbang bocir. Terima kasih. Wih, biasanya podcast ada endorse-nya kan. Jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Emang apa? Jangan. Nanti saya yang di endorse. Iyalah. Ini kan channel PA, channel bebas. Jadi apa aja kita bahas di sini. Pokoknya yang lagi hits, yang lagi viral apa, ya buat senang-senang aja sih sebenarnya. Pokoknya teman-teman jangan ada yang nonton video ini ya, jangan ada yang like, jangan ada yang subscribe. Ya karena kalau banyak yang nonton video ini, saya khawatir saya mau jadi kaya beneran sih. Iya, soalnya channel punya dia, pelit ya. Nanti adsense saya bertambah, nanti saya repot bagi-baginya. Ini saya mulai aja nih, ini kapan saya mulai? Oh iya, ntar lo ke poin-poin intinya. Tadi ente pengen ngasih tahu cara bikin kaya. Ya. Gimana cara bikin kaya di saat krisis kayak gini kan sekarang lagi pandemi COVID nih. Ya. Oke, gimana tuh caranya dengan minimal mungkin gaji UMR itu udah ini banget kali ya. Maksudnya udah ini banget lah, wow banget. Ya. Jangan UMR lah ya, pokoknya ketika kita lagi benar-benar down banget, nggak ada uang sama sekali kan, makan pas-pasan Senin Kamis, buat makan pun harus nyari aqua bekas mungkin. Nah itu gimana buat jadi kaya tuh kayak gimana harusnya gitu. Sebelum saya menjawab inti permasalahannya, saya akan coba menjawabnya, membahasnya agak muter-muter. Maksudnya biar main durasi sih gitu. Aduh. Main durasi masalahnya. Iya. Dengar ya. Kalau kita berbicara cara menjadi kaya, yes. kan menjadi kaya kan tujuan. Alright. Ya kan? Sedangkan hal yang ditempuh untuk mencapai tujuan, ya. Berarti kan kalau kita mencapai tujuan, berarti itu kita dianggap sudah sukses. Nah, sedangkan sukses itu tidak bisa didapat secara instan. Dan jangan sampai juga kita salah jalan. Kan ada berbagai cara yang halal dan haram. Saya boleh cerita sedikit. Ya, jangan sampai ya saya omong seperti ini karena ada pengalaman teman saya menempuh cara yang salah. Gitu. Jadi dia menempuh cara ya yang mungkin haram dan berbau klinik sih. Berbau mistis, ya hal-hal mistis lah seperti itu. Gimana tuh caranya? Karena saking dia mau kaya secara instan, karena dia dengar dari teman-temannya, dia ikut-ikutan miara tuyul. Jadi dia miara tuyul dari salah seorang paranormal sih. Paranormalnya boleh disebutin siapa? Ki Gendeng Indra kayak sih. Namanya kok kayak nama saya ya. Oh itu kan kalau Anda kan Indra A. Apa tuh? Indra apa adanya. Nggak jelas tuh. Ya. Jadi saya jelaskan, cuma mungkin apesnya dia atau sialnya dia. Kalau orang lain yang miara tuyul, dia bisa menjadi kaya karena kan setiap malam tuyulnya itu beroperasi. Terus dia store uang kan, terus dimajikannya. Akhirnya kan jadi kaya. Cuma itu kalau saya lihat teman saya namanya Indra juga, cuma namanya Indra PA sih, Indra PA gitu. Jadi dia pesen 2 tuyul namanya sih GI sama Gondil. Cuma yang saya tahu nih 2 tuyul ini nih males gitu. Jadi setiap malam nggak pernah beroperasi, nggak pernah nyetor uang ke si Indra PA ini. Jadi bukannya kaya, malah Indra PA-nya makin miskin karena setiap hari dimintain duit mulu, suruh beli rokok sama 2 tuyul itu gitu. Jadi dia, nah itu dia salah jalan.
Makanya saya bilang jangan tergiur dengan cara-cara kayak yang instan. Harusnya gimana kalau misalkan kita nggak harus instan kayak ya gimana kan tadi saya minta penjelasannya gimana nih biar nggak instan. Oke, intinya langsung to the point aja, bapak nggak usah muter-muter Kan durasi. oh iya benar. Nah, makanya saya bisa kasih contoh. Salah satu teman saya lagi, dia Bapak berhasil. banyak amat sih. Ya, ini ada namanya Indra C. Indra Cita sih dia. Dia nggak pernah pulang kampung atau mungkin nggak diakui sih di kampungnya gitu. Jadi dia untuk menempuh menjadi orang kaya, dia setiap hari itu datang ke kantor. Pak jangan ini Pak kena meja getar mulu tuh video kita. Aduh, seperti kayak gempa bumi. orang nonton jadi kurang puas. Yuk lanjut gimana tadi? Jadi si Indra C ini untuk mewujudkan impiannya menjadi orang kaya. Jadi selama 10 tahun ini dia kalau setiap ke kantor ya udah dia berlagak kayak orang miskin aja gitu. Ya kadang-kadang nih jangan ngomongin gua itu tapi gua nggak kayak gitu ya. Itu seolah-olah gua lu bikin simulasi seperti gua ya kan, tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Gua nggak kayak gitu ya kan, ini beda kan, yang satu kan kamu kan Indra A, ini kan saya ngomong Indra C. Mitamit nggak miskin mitamit Jadi gua saya terusin nih. iya lanjut. Jadi siap datang ke kantor, kalau dia pengen ngerokok, dia nunggu dulu temen-temennya, dia dapat gratisan. Berarti kan hemat kan? Itu benar, sisi positifnya hemat kan. Gitu. Bahkan yang saya tahu dia sebelum nikah gitu kan, dia benar-benar irit banget gitu kan. Oh, dia sekarang udah nikah? Udah nikah gitu kan. Semakin irit sih. Kalau sebelum nikah, dia mungkin ya sekali waktu dia masih bisa pesan makanan sih di warung untuk makan siang. Sekarang kalau saya lihat dia bawa makanan sih. Bawa makanan mulu dia. Ya, berarti bukan. istrinya perhatian berarti dong sama dia dong. Kalau kayak gitu. Ya bisa perhatian juga, ya bisa juga maksudnya mungkin dia tahu kondisi suaminya untuk mewujudkan menjadi kaya gitu kan. Kan mungkin jadi dia kaya untuk dia pelit untuk jadi kaya, intinya gitu. ya Itu cara bukan instan. ya seperti Berarti untuk menjadi kaya harus pelit, medit gitu. ya beda-beda tipis lah sama hemat. Cuma memang ada efek negatifnya sih gitu. Yang saya lihat jadi karena dia kalau dibilang selektif dia jadi nggak selektif sih. Jadi kalau dia nemu makanan apa aja gitu kan, ya udah dikasih makanan sama temennya dia makan, daripada nggak makan kan, gitu. Walaupun istrinya sudah bawa kasih bekal buat makan di kantor. Oh rakus juga dia apa aja dimakan? Iya, makanya itu jadi efek sampingnya adalah yang saya tahu dia jadi terkena banyak penyakit gatal-gatal sih kalau yang saya dengar gitu. Alergi kali Alergi, ya. Karena dia mencoba memaksakan makanan apapun masuk. Cuman kalau orang alergi tuh rata-rata yang gue tahu tuh orang-orang kaya loh memang. Karena dia maksudnya nggak sembarangan gitu makan makanan yang jorok dikit gatel, itu kena udara dikit gatel tuh biasanya orang-orang yang biasa tinggal yang lingkungan bersih atau mungkin yang punya privilege lah di rumahnya, makan makanan yang segar kayak gitu. Itu biasanya orang kaya sih emang Pak. Cuma bedanya gini, kalau orang kaya dia udah makan salah makan tuh gitu, gatal-gatal sekali. Dia udah tahu gitu kan, dia nggak mau makan lagi. Cuman masalah kalau ini dia tetap aja makan terus gitu kan. Oh itu mah rakus ya. Itu rakus. Jadi kalau saya lihat sih itu dia bukan orang kaya sih gitu. Jadi udah ketahuan sekali penyakit gatal. Besoknya makan itu lagi gitu kan. Jadi rakus waduh, itu. Jangan ikutin orang rakus dan medit. Itu nggak boleh. Terus kalau yang saya lihat dia saking iritnya mulai dari rokok, kemudian pokoknya makanan, cemilan. Terus saya lihat dia sangat irit sekali. Karena belakangan saya ketahui dia sempat mengalami kerugian kalau nggak salah. Kerugian apa tuh? Kerugian ya entah dia berobat di mana gitu kan.
Akhirnya sampai mengeluarkan uang 400.000 sih. Wah, 400.000 buat berobat. Iya. Emang dia nggak pakai BPJS? Kenapa? Nah itu masalahnya. Dia tuh sebenarnya udah terdaftar atau tidak gitu kan di BPJS. Makanya dia akhirnya Itu kali berobat buat alergi ya. nggak tahu, makanya dia berobat buat alergi. Emang kalau buat alergi emang mahal biasanya Pak. Kalau berobat alergi itu wajar sih emang. Kalau misalkan Bapak sendiri nih bahas yang lainnya Pak buat jadi kaya, maksudnya yang lain gitu lagi kondisi kayak gini kan. Intinya poinnya kita dapat tadi, untuk jadi kaya teman-teman harus pelit dan apa tadi dan harus pelit dan Ya, apa sih tadi? pokoknya tidak bergaya hidup mewah. Pokoknya harus pelit dan medit. Tapi agak paradoks yang tadi gue bilang, kita nggak boleh pelit dan juga ini apa medit. Ya udahlah pokoknya itu tangkap aja dah pokoknya yang apa yang nggak ada. Tapi emang kita nggak ada nilai yang harus diambil sih di sini intinya. Ada. Yang ngobrol biasa aja kayak gini, kayak apa ya, kayak majikan sama pembantu gitu. Kayak istilahnya kita ngobrol biasa aja, jadi kayak nggak ada sekat lah di antara kita gitu. Jadi seperti apa majikan dengan pembantu presiden dengan ya. Iya. Itulah intinya. Jadi saya perjelas lagi, jadi selain medit, dia beda tipis sama irit lah gitu. Terus kita jangan bergaya hidup mewah. Dia bergaya seperti teman saya itu gitu kan, bergaya seperti orang miskin gitu lah. Udah pokoknya belangsak banget lah gitu. Jadi orang kan kasihan. Jadi enggak. Jadi kita harus seperti orang berpura-pura jadi miskin lah. Iya. Biar orang tuh jadi kasihan sama kita, ngasih duit ke kita. Ya, poin kedua adalah kita harus benar-benar terlihat miskin, sedih, dekil, kumel. Iya. Mau dimanapun harus kayak gitu guys. Jadi itu adalah poin terpenting untuk jadi orang kaya. Pelit, medit, terlihat miskin, madesu, itu adalah hal-hal yang paling penting untuk menjadi kaya. Iya. Catat teman. Walaupun sebenarnya kenyataannya memang dia miskin gitu ya. Jadi dia nggak apa-apa pura-pura aja. Nggak apa-apa. Nih, walaupun lu miskin nih, lu udah miskin nih. Pura-pura. Lu pengen kaya, lu udah miskin, pura-pura miskin. Jadi lu miskin nih, level lu misalkan miskin lu level 1. Lu harus pura-pura miskin lu jadi level 5, level 10 gitu. Pokoknya bener-bener super duper miskinnya lah. Kayak gitu. Sesuai dengan rumus matematika kan. Miskin kali miskin kan sama dengan belum tentu kaya sih. Belum tentu kaya. Tergantung orangnya. Kan Gue pengen nanya dah sama lu. Lu kan tinggal di mana sih? Di Depok ya? Wah iya. Depok ada hal menarik apa sih di Depok? Gue kalau misalkan denger orang-orang ya gitu ya, entah di netizen misalkan kayak di Twitter atau dimanapun postingan itu kan Depok sebelahan tuh sama Bekasi ya, ngejauh. Jauh sekali. Jauh. Masih jauh Bekasi. Berarti Anda geografinya. Waktu SMA Anda sering bolos nih. Jadi Anda tidak tahu daerah penyangga ibu kota. Kalau Depok dekatnya sama? Ya ke Jakarta, kemudian berbatasan dengan Bogor. Iya. Kabupaten. Maksud gue Bogor. Kabupaten. Lupa. Nanti Bogor ada kabupaten dan kota lagi. Kalau Bekasi kan Jakarta Timur ya ininya. Perbatasannya. Nah, kalau ente kan deket sama Bogor nih, Depok. Tapi aku banyak yang ngerasa Depok tuh panas ya. Padahal kan Bogor itu dingin. Yeah. Tempatnya dia seger, ibaratnya masih dataran tinggi. Itu kenapa sih di Depok bisa panas gitu? Karena ada Anda? Karena kan sudah tahu daerah lain Bogor itu dingin gitu kan. Jadi kita nggak mau yang namanya ikut-ikutan. Masa Bogor udah dingin, kita dingin juga di Depok kan? Gitu. Gak punya pendirian dong. Iya. Kan sebagai penyeimbang kita harus punya pendirian. Berarti harus ada yin dan yang. Iya, jangan terbawa arus. Gitu. Tapi kok ya nggak apa-apa sih kalau Depok mau beda sama Bogor. Lagi juga Bogor kan ya bagus sih Bogor. Mau jelekin kota antar. Nanti diserang. Astagfirullah. Ya Allah, kita mah apaan tuh YouTube asal-asalan begini, nggak ada gunanya nih YouTube. Iya itu. Udah langsung aja tuh yang like langsung aja klik. Nggak apa-apa. Karena kita emang di sini
niat kita bikin video ya buat gila-gilaan aja, buat PA-PAan, mengisi waktu luang. Kita lagi istirahat juga, posisinya kita lagi kerja. Ya sebenarnya ada yang mau ditanyakan lagi? Lu kayak ini, lu kayak sama bocah sama ini dah, apa kayak guru TK sama anak-anak TK. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya bapak, saya mau tanya ini. Oh, lo biasa aja ngomong sama gue mah, kagak usah terlalu kaku, biasa aja bos. Sebelumnya saya mau pesan kepada Anda. Oh emang itu maksudnya? Para penonton. Nggak apa-apa, Anda dislike aja sebanyak-banyaknya. Ya, karena biar bagaimanapun, biar Anda like atau dislike kan berarti Anda tetap nonton kan. Iya. Berarti kan Anda secara nggak langsung lihat iklannya juga kan, gitu kan. Secara nggak langsung Anda bikin kaya saya kan. Iya. Jadi juga ngaruh kan. Gitu sih. Ya itu dia persembahan dari Kim Jong Un di podcast kali ini yang emang yang nggak ada faedahnya lah istilahnya. Ya udah sih gitu aja. Itu aja sih. Ya terakhir kesimpulannya yang tadi saya katakan, untuk apapun tujuan Anda, entah Anda ingin menjadi kaya, menjadi ganteng gitu ya. Cuman nggak tahu sih kalau untuk menjadi ganteng, biasanya kan karena emang sudah ditakdirkan wajahnya jelek. Saya agak kurang yakin juga sih. Kalau kaya kan masih bisa ditempuh gitu kan. Nah, Anda pertama harus konsisten. Itu paling penting. Masa Anda kalah dengan orang gila aja konsisten kan? Dia konsisten jadi gila kan gitu kan. Makanya dia berhasil mencapai tujuannya menjadi orang gila. Coba kalau dia nggak konsisten, itu jadi waras. Dia kan malu kan? Berarti tujuan dia nggak tercapai. Ya seperti kita kan nggak konsisten, jadi gila, jadi ya masih waras lagi. Inilah justru kita harus pertahanin kayak gini sih, harusnya tetap gila terus. Kalau misalkan kita ngomong berfaedah, takutnya nanti dicontek, diikutin. Wah, nanti kita sekarang kan jadi viral. Waduh, saya belum siap jadi saya belum siap. Aduh ya saya mendingan Allah. jadi orang biasa lah biasa padanya aja gini, ngobrol ya kan, ngalor ngidul gitu, maksudnya ngebahas yang nggak penting. Tapi kalau Anda mau ngasih sumbangan sih nggak apa-apa. Rekeningnya ntar taruh di sini aja, rekeningnya ini ya Bang Alek di sini. Kita kalau misalkan teman-teman kalau yang mau ngasih uang sumbangan, wallet Bitcoin juga bisa, nanti ditaruh di sini walletnya sama rekeningnya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau kasih uang buat kita beli kamera, ini soalnya pakai HP gua, Bang Alek nggak ada kamera, kasihan. Tripod yang cebanan tuh yang udah lewat, tiga ini. Ya. Tiga apa? Jadi ya intinya nanti hasil sumbangan itu nggak akan saya salah gunakan kok gitu ya. Biasanya saya akan sumbangkan lagi. Ya terutama tadi buat teman-teman saya itu yang tadi mau jadi kaya tapi belum jadi kaya kan. Indra PA tadi sih kalau nggak salah gitu kan. Gitu. Nah kita juga beri dukungan kepada Indra C yang lagi berjuang untuk menjadi kaya, yang tadi dia ke kantor pura-pura gembel, kemudian juga dia pelit, irit gitu, seperti itu. Itu aja sih. Itu aja cukup. Oke, thank you teman-teman. Nanti di podcast selanjutnya yang berfaedah, kita bakal bahas yang lainnya lah, yang istilahnya nggak berfaedah, yang nggak ada value-nya. Dan saya berharap setiap podcast kita menghibur. Bukan menghibur, saya berharap semuanya dislike. Itu dia. Tapi jangan lupa di-share biar nanti banyak yang dislike. Iya betul, biar semakin banyak yang dislike. Taruh linknya di Facebook, di Instagram. Ya itu dia. Yuk, gue matiin nih. Soalnya kita nggak punya kameramen, jadi gue sendiri yang matiin. Ayo matiin.